timbul mungkin pertanyaan, kenapa di sini dibedakan antara Al-Quran, kemudian hadis qudsi dan hadis Nabi? Artinya kita kan sekarang mempelajari tentang Al-Quran. Kenapa kemudian timbul ada pembicaraan tentang perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi? Paham ya maksud saya? Kita sekarang membicarakan Al-Quran. Lalu kenapa ada perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi dengan hadis Nabi? Apa maksudnya? Maksudnya adalah karena di dalam Al-Quran kan berasal dari Allah, dibawa oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis qudsi juga begitu, dari Allah, disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya? Nah, itulah sebab mengapa di sini setiap ulama yang membicarakan tentang Al-Quran, maka mereka akan menyebutkan perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian di sini penulis mengatakan wal hadithul qudsi huwa ma rawahu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an rabbih bil lafzi wal ma'na wa nuqila ilaina ahadan aw mutawatiran wa lam yablugh tawaturul Qur'an. Wa lam yablugh tawaturul Qur'an. Nah, hadis qudsi. Hadis qudsi ialah wahyu yang diriwayatkan Nabi SAW dari Tuhannya dengan lafaz dan makna, kemudian disampaikan kepada kita secara perorangan, ahad atau mutawatir, tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatirnya Al-Quran. Taib. Di sini disebutkan hadis qudsi adalah apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya dengan lafaz dan makna. Dengan lafaz dan makna. Artinya penulis mengatakan Al-Quran dan hadis qudsi hampir sama. Lafaznya Al-Quran dari Allah, maknanya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaznya hadis qudsi dari Allah, maknanya hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bedanya apa? Nuqila ilaina, dinukilkan kepada kita hadis qudsi baik secara ahad. Ahad itu adalah hadis yang dinukilkan oleh sahabat Nabi satu atau dua. Yang menukilkan dari sahabat Nabi juga satu atau dua orang. Itu namanya ahad. Ya, itu namanya ahad. Yang menukilkan dari Nabi sedikit saja orangnya. Yang menukilkan dari Nabi sedikit saja. Satu, apa dua, apa tiga. Ahad. Itu namanya ahad. Sedangkan Al-Quran, apa tadi? Mutawatir. Yang dinukilkan oleh para sahabat Nabi dari Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang setelahnya dalam jumlah yang sangat banyak, yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Di dalam penukilan surah Al-Fatihah misalkan, surah Al-Baqarah yang begitu panjangnya misalkan, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah dan seterusnya. Ya, mustahil mereka berdusta. Nah, ini bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran. Atau mutawatir. Atau hadis qudsi ada yang memang mutawatir. Mutawatir artinya banyak sahabat Nabi juga yang meriwayatkan hadis qudsi tersebut. Cuma bedanya walam yablugh tawatural Quran. Tetapi tidak sampai kepada mutawatir seperti Al-Quran. Al-Quran itu sangat banyak sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkannya. Sangat mustahil mereka bersepakat di dalam penukilan surat-surat Al-Quran. Nah, itu bedanya. Mungkin saja hadis qudsi diriwayatkan secara mutawatir, artinya lebih dari 10 yang meriwayatkan. Tetapi tidak sampai kepada mutawatirnya apa? Al-Quran. Nah, inilah pengertian hadis qudsi. Ya. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi ada yang lemah. Bahkan ada yang palsu. Karena apa? Karena ukuran hadis qudsi adalah kembali kepada sanad.
sanad hadis. Ya, dan sanad hadis bisa lemah, bisa hasan, bisa sahih. Bisa hasan li ghairihi, bisa sahih li ghairihi, bahkan bisa maudhu'. Kan derajat hadis itu ada yang sahih, hasan, lemah, dhaif. Kemudian di bawah sahih ada yang sahih li dzatihi wa li ghairihi. Ada yang sahih karena dirinya memang sahih, atau ada yang sahih karena penolongnya, riwayat yang lain, jalan yang lain, akhirnya dia sahih. Kemudian di bawahnya hasan. Hasan itu baik. Baik, apa bedanya hasan dengan sahih? Kalau hasan biasanya rawinya ada kurang dalam hafalannya. Rawinya tidak terlalu kuat hafalannya. Itu salah satu beda antara hasan dengan sahih. Taib, sahih li dzatihi wa sahih, hasan li dzatihi wa hasan li ghairihi. Ada hasan yang memang karena dia hasan. Ada hasan karena ada penolong dari jalan yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga dhaif, yaitu lemah. Yang keempat lebih parah lagi, maudhu', palsu. Nah, hadis qudsi ada kemungkinan dia palsu. Ada kemungkinan dia lemah, ada kemungkinan dia hasan, ada kemungkinan dia sahih. Sedangkan Al-Qur'an tidak. Al-Qur'an senantiasa mutawatir, al-mufid lil yaqin wal qata'. Mutawatir yang memberikan faedah untuk keyakinan dan ketetapan, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, wa mithalu hadits Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu an فيما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Nah, misalnya adalah hadis riwayat Abu Dzar dari Nabi SAW. Beliau meriwayatkan dari Tuhannya Azza wa Jalla bahwa sesungguhnya dia berkata yang artinya, hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman kepada diriku dan aku menjadikannya perbuatan yang haram di antara kamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu saling menzalimi. Coba lihat bagaimana lafaz dari hadis qudsi tersebut. Seperti contohnya kata beliau, hadis dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu an. Beliau mengatakan anin nabi, dari nabi, fima yarwihi an rabbih. Selalu hadis qudsi begitu. Fima yarwihi an rabbih. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, di dalam apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Selalu begitu lafadznya. Hadis qudsi kebanyakan lafadznya seperti itu. Fima yarwihi an rabbih. Di dalam apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Rabbnya. Itu biasanya lafaz hadis qudsi begitu. Itu biasanya lafaz hadis qudsi begitu. Naam. Annahu qal, bahwa Allah berfirman, ya ibadi. Nah, tahu dari mana ini Al-Qur'an, ini hadis biasa, ini hadis qudsi? Karena lihat lafaznya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW bersabda demikian. Wahai hamba-hambaku, itu hanya Allah yang bersabda. Lalu kenapa tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran? Karena tidak dimasukkan oleh Nabi dan para sahabatnya ke dalam Al-Quran. Jadi ada pencatatan di situ. Pencatatan diskusi, pencatatan Al-Quran. Karena tidak dimasukkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di dalam Al-Quran. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman di antara kalian haram. Maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengannya. Maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengannya. Taib. Ini contoh dari hadis qudsi. Kemudian penulis mengatakan, wal haditsun nabawi ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw taqririn aw wasfin.
Wal farqu bainal Qur'ani wal haditsil qudsi wan nabawi. Ya, silakan dulu. Hadis Nabawi ialah sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau takrir atau sifat. Nah, sedangkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan seperti misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah." Siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Itu sabda ucapan. Dan ucapan ini disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu hadis. Taib au fi'lin atau perbuatan disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi yaminihi, misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam makan dengan tangan kanannya. Atau hadis tentang salat lebih jelas. Beliau diceritakan oleh banyak para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tentang salatnya beliau. Banyak para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang menceritakan tentang salat Nabi Muhammad SAW. Itu namanya perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah, dan itulah hadis. Atau takrir atau persetujuan Rasulullah SAW. Ada orang makan dhab, hewan biawak Arab dhab, di hadapan beliau. Kemudian beliau diamkan, tidak beliau larang, tidak juga beliau perintahkan. Beliau takrir, setuju, tetapi beliau tidak memakannya. Karena tidak biasa di daerah beliau untuk memakan hewan tersebut. Nah, ini namanya takrir, persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah hadis. Maka itu adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sekarang kita baca, penulis mengatakan wal farqu bainal Qur'ani wal haditsil qudsi wan nabawi anna al-Qur'ana muta'abbadun bitilawatihi mu'jizun fi nadhmihi mutahaddan bihi yahrumu massuhu limuhdithin wa tilawatuhu linahwi junubin wa riwayatuhu bil ma'na wa tata'ayyanu qira'atuhu fi as-salah wa yu'jaru qari'uhu bi kulli harfin minhu hasanah wal hasanatu bi 'ashri hasanat bi khilafil haditsil qudsi wal haditsin nabawi fahuma laisa kadzalik. Naam. Perbedaan antara Al-Quran, hadis Qudsi dan hadis Nabawi ialah bahwa sesungguhnya Al-Quran membacanya adalah ibadah. Susunan kata-katanya merupakan mu'jizat yang menantang. Haram disentuh oleh orang yang berhadas dan membacanya bagi orang yang junub dan seumpamanya. Diharamkan juga meriwayatkannya dengan maknanya. Diwajibkan membacanya di dalam salat dan orang yang membacanya diberi pahala. Satu huruf sama dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sedangkan hadis Qudsi dan hadis Nabawi tidaklah demikian. Baik, di sini disebutkan Quran muta'abbadun bitilawatihi. Apa tadi terjemahannya? Muta'abbadun bitilawatihi. Yang pertama, Al-Quran, perbedaan antara Al-Quran, hadis Qudsi dan Nabawi, bahwa Al-Quran muta'abbadun bitilawatihi. Al-Quran membacanya adalah ibadah. Al-Quran membacanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya membacanya ibadah? Dari dua sisi, perhatikan. Membacanya ibadah maksudnya adalah la yajuzu bihaitsu afwan min jihati anna as-salata la tasihhu illa bitilawatihi dunal hadis qudsi. Al-Quran membacanya adalah ibadah, maksudnya salat tidak sah kecuali dengan membaca Al-Quran. Beda dengan
membaca hadis qudsi. Maka hadis qudsi jika dibaca di dalam sholat tidak sah sholatnya. Itu maksudnya Al-Quran membacanya adalah ibadah. Yaitu dari sisi sholat tidak sah kecuali dengan membacanya. Membaca Al-Quran. Dan tidak membaca hadis qudsi. Sisi yang lain juga, anna thawaba tilawatil Quran thawabun azim. Bahwa membaca Al-Quran mendapatkan pahala yang besar. Pahala yang besar. Wal hadithul qudsi laisa fi tilawatihi ats-tsawabul waridu li tilawatil Qur'anil Karim. Sedangkan hadis qudsi tidak ada pahala di dalam membacanya sebagaimana pahala membaca Al-Quran. Paham ya? Ini 3 makna Al-Quran membacanya adalah ibadah. Saya ulangi, 3 makna Al-Quran membacanya adalah ibadah. Maksudnya yaitu anna salata la tasihhu illa bitilawatihi dunal hadithul qudsi. Bahwa salat tidak sah kecuali dengan membaca Al-Quran dan tidak membaca hadits qudsi. Yang kedua min jihati anna thawaba tilawatil Quran thawabun azim. Bahwa pahala membaca Al-Quran pahala yang besar. Wal hadithul qudsi laisa fi tilawatihi ats-tsawabul waridu li tilawatil Quran. Sedangkan membaca hadis qudsi tidak memiliki pahala sebagaimana yang disebutkan dalam membaca Al-Quran. Nah itu yang dimaksud dengan Al-Quran membacanya adalah ibadah. Taib. Mu'jizun fi nazmihi mutahaddan bihi. Ini yang sudah kita sebutkan. Mu'jizun fi nazmihi. Artinya ayat Al-Quran itu adalah penantang untuk orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran. Mu'jiz. Pelemah kepada orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran. Kalau anda tidak percaya kepada Al-Quran, datangkan yang semisal dengan Al-Quran. Mereka tidak akan bisa. Fa'tu bi suratin mithli. Datangkan semisal surat dari Al-Quran. Enggak bisa. Mutahaddan bihi, yaitu digunakan untuk menantang musuh-musuhnya. Kemudian disebutkan di sini yahrumu massuhu li muhdithin. Tidak diperbolehkan untuk mengusap Al-Quran bagi orang yang muhdits, bagi orang yang berhadas. Yang dimaksud di sini mengusap mushaf yang ada termaktub Al-Quran di dalamnya. Ini ada mushaf misalkan, termaktub di dalamnya Al-Quran, maka tidak boleh kita memegang mushaf tersebut. Berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi ada kitab, di dalamnya ada hadis qudsi, maka meskipun kita junub, berhadas, tidak suci, boleh kita memegangnya. Nah, itu yang dimaksud bahwa diharamkan mengusapnya bagi yang berhadas. Hadas kecil apalagi hadas besar. Wa tilawatihi linahwi junub. Juga dilarang untuk membacanya. Wa yahrumu al-mashu li muhditsin wa tilawatu linahwi junub. Dan juga diharamkan untuk membacanya bagi orang yang junub. Dan ini qaul jumhur. Ini perkataan jumhur. Orang junub la yajuzu qiraatul Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran. Bi khilafil ahadithil qudsiyah. Beda dengan hadis-hadis qudsi. Boleh saja orang junub baca hadis-hadis qudsi. Ya, boleh saja hadis junub baca hadis qudsi. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa riwayatuhu bil ma'na. Tidak boleh meriwayatkan Al-Quran dengan makna. Adapun hadis qudsi boleh saja meriwayatkannya dengan makna. Ya, hadis qudsi boleh saja meriwayatkannya dengan makna. Nah. Kemudian wa tata'ayyanu qira'atuhu fi shalah. Dan wajib untuk dibaca di dalam salat. Hadis qudsi tidak wajib dibaca di dalam salat. Kemudian wa yujaru qari'uhu bi kulli harfin minhu hasanah wal hasanatu bi asyri hasanat.
Dan pembaca Al-Quran diberi pahala setiap hurufnya dari Al-Quran 1 kebaikan. 1 kebaikan dikali 10. Berarti 10 kebaikan, 10 pahala. Bi khilafil hadis qudsi. Berbeda dengan hadis qudsi. Wal hadis nabawi. Beda dengan hadis nabawi. Membacanya tidak diganjar 1 hurufnya dengan pahala sebagaimana membaca Al-Quran. Fa innama laisa kadzalik. Maka hadis qudsi dan hadis nabawi tidak demikian. Nah, ini beberapa perbedaan ya antara hadis qudsi, antara Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.